Dan sebelumnya agar barokah, mari kita tabarukan, kita membaca Fatihah. Semoga aktivitas kita, semoga kita dan keluarga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Adiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah yang paling agung, paling besar pahalanya itu memang sebenarnya thalabul ilmi, selain dari ibadah-ibadah yang wajib. Karena pernah suatu saat Kanjeng Nabi itu menyampaikan, sayati ala nasi zamanun man taraka bi usyri diniha kholat. Akan datang suatu masa, siapa saja yang meninggalkan 1/10 saja dari agamanya kholat, dia itu akan celaka. Wal amalu fihi khairum minal ilmi. Beramal pada waktu itu lebih baik daripada ilmu. Ini di zaman Islam pertama, di awal-awal Islam. Jadi di awal-awal Islam itu adalah sebuah zaman barang siapa yang meninggalkan 1/10 agamanya, orang itu akan celaka. Karena semuanya orang beragama pada waktu itu, zaman sahabat, zaman tabi'in, orang beragama, beribadah itu totalitas. Orang semuanya pada waktu podo-podo pinter. Pada zaman sahabat, tabi'in, orang itu podo pinter-pinter, sama-sama pinter. Sehingga ketika orang lain melihat lainnya, itu melihat kebenaran. Kita melihat noleh nang tengen delok kancani, itu kancani beribadah dengan benar. Noleh melihat kiri delok kancani juga beribadah dengan benar. Sehingga kita selalu melihat kebenaran. Nah, pada waktu itu ketika podo-podo berilmu, maka amal dengan ilmu lebih baik amal. Karena podo-podo dua ilmu, sama-sama pintere. Wal amalu fihi khairum minal ilmi. Terus selanjutnya hadisnya, wa sayati ala nasi zamanun. Tapi akan datang suatu masa, akan datang pada manusia zamanun, suatu masa man tamassaka bi usyri diniha najah. Orang yang tamassaka, memegang teguh bi usyri diniha, dengan 1/10 agamanya saja, najah, orang itu akan selamat. Itu adalah era akhir-akhir saat ini. Di era orang itu gak karuan, pemahamannya itu gak karuan, kelakuannya gak karuan, ilmunya juga gak karuan. Orang berilmu tapi ngajak gak karuan. Jadi orang berilmu pinter, wakil presiden bisa. Itu sing diomongno orang Islam jangan memusingkan. Apa karepe? Jadi orang-orang berilmu itu yang diajak hal-hal yang gak ilmu nih. Lek Menteri Agama sing biyen, orang yang berpuasa harus menghormati yang tidak berpuasa. Ora kewalik. Jadi ibaratnya orang yang tidak berpuasa itu terhormat. Padahal bagi Allah wong sing gak poso, ya gak ada kehormatan sama sekali. Orang yang meninggalkan agama itu gak ada kehormatan sama sekali. Ini di akhir zaman. Ketika orang-orang itu mengajak pada kebodohan, ketika orang-orang itu beragamanya gak karu-karuan. Nah, di waktu itu barang siapa yang beragama tamassaka, memegang teguh bi usyri diniha, dengan 1/10 agamanya saja, najah, orang itu akan beruntung. Ini adalah era kita. Wal ilmu fihi khairum minal amal. Dan berilmu pada waktu itu, ilmu pada saat itu khairum minal amal, lebih baik daripada amalnya. Jadi aktivitas yang berkaitan dengan ilmu, aktivitas ngaji, aktivitas halaqah, itu lebih baik daripada amal-amal kita selain yang wajib. Lebih baik dari amal-amal kita. Jadi aktivitas apapun, aktivitas sunnah apapun, itu nggak akan mengalahkan pahala thalabul ilmi di akhir zaman. Nah, alhamdulillah
Di akhir zaman orang yang tamassaka bi usyri diniha ini diibaratkan sama dengan golongan para sahabat. Kalau kita itu membaca surat Ar-Rahman, as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang sabik, orang-orang yang mendahului, yaitu para sahabat. As-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun, mereka lah yang didekatkan oleh Allah. Al-muqarrabun, didekatkan pada Allah, didekatkan pada surga. Fi jannatin na'im, didekatkan dengan jannah yang penuh kenikmatan. Sullatum minal awwalin, mereka itu banyak di al-awwalin, di fase-fase awal. As-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang mendahului, kebaikannya mendahului, pahalanya juga mendahului. Al-muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah, pada surga. Itu sullatum minal awwalin, di fase-fase Islam awal itu mereka sullatun, banyak. Para sahabat banyak, golongan mereka itu banyak yang didekatkan pada Allah. Para sahabat, tabi'in. Tapi ayat tersebut disebutkan wa qalilum minal akhirin, dan qalil, sedikit di era akhir, di akhir zaman itu sedikit. Di era akhir zaman sedikit. Jadi as-sabiqun, orang-orang yang mirip sahabat, pahalanya mirip sahabat, kemudian aktivitasnya, derajatnya juga mirip sahabat, itu juga bisa didapati oleh orang-orang di akhir zaman. Sullatum minal awalin, qalilum minal akhirin. Kalau di fase Islam yang awal itu banyak, fase Islam yang akhir itu sedikit. Ciri-ciri yang lain, sullatum minal awalin, orang-orang yang banyak di awal itu, mereka yang aktivitasnya itu sama dengan aktivitas sahabat. Aktivitasnya sama dengan aktivitas sahabat. Apa aktivitas sahabat? Aktivitas sahabat itu berupaya untuk menegakkan seluruh syariat Islam tahta daulah khilafah. Jadi sahabat di awal itu mereka di Mekah berusaha untuk mewujudkan daulah di Madinah. Ketika di Madinah berusaha untuk mewujudkan daulah itu menyebar ke seluruh alam. Itu sifat as-sabiqun as-sabiqun, sifat para sahabat. Nah, sekarang yang mempunyai sifat itu di akhir zaman itu sedikit. Orang yang ngomong syariat Islam itu sedikit. Orang yang tamassaka bi usyri diniha, orang yang menggenggam 10 agama itu sedikit. Maka kita berharap, berwasilah kepada Allah. Jadi kita berharap dengan aktivitas kita ngaji yang rutin, kita berharap kita itu termasuk dalam golongan qalilun minal akhirin. Jadi golongan yang sedikit di akhir zaman tadi. Di akhir zaman itu golongan sedikit, tapi kualitasnya itu sama dengan sahabat, pahalanya. Bukan kualitasnya, tapi pahalanya. Jadi kalau sahabat itu untuk meraih pahala yang besar, mereka juga aktivitasnya besar. Jadi ngaji ini wake, sembahyangnya wake, posone wake. Tapi di akhir zaman kita ini dapat rukhsah dari Allah, dapat rukhsah. Jadi untuk memperoleh pahala besar itu yang pertama itu ngaji, karena lebih baik dari amal-amal mereka. Terus yang kedua, ibadah kita, aktivitas kita itu. Dalam hadis yang lain, Kanjeng Nabi itu mengatakan akan datang suatu zaman di mana satu orang dari mereka itu seperti 50 orang di antara kalian, di antara para sahabat. Sahabat itu gak percaya. Ya Rasul, benarkah satu orang dari mereka seperti 50 orang dari kami ya Rasul? Benar. 50 orang dari kami ya Rasul? Benar, 50 orang dari kalian. Nah, kenapa? Karena salah satu sebabnya yaitu mereka itu adalah berusaha menegakkan apa yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad, sedangkan mereka itu tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka beriman dengan syariat Islam, sementara mereka tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sehingga orang-orang yang tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu masih ada keutamaan tersendiri. Ada keutamaan tersendiri. Jadi pahala mereka ketika beriman, ketika percaya itu lebih daripada sahabat. Sahabat itu maklum. Mereka jajar Kanjeng Nabi, ketemu Kanjeng Nabi, bersahabat dengan Kanjeng Nabi, terus bisa mendengar pengajian langsung dari Kanjeng Nabi, itu wajar mereka beriman.
Tapi ketika orang itu nggak ketemu dengan Kanjeng Nabi, jadi ngaji ini kadang-kadang jari. Jadi Pak Kiai ini jari ini. Tapi ketika kebenaran yang didapat, kebenaran yang dilaksanakan, maka pahalanya itu bisa menyaingi para sahabat. Dan kita berharap semoga menjadi bagian dari sunnatul akhirin min alamin. Babun nahi anil iza. Larangan al-iza, menyakiti. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Dan barang siapa yang menyakiti al-mu'minin dan mukminat bighairi maktasabu, dengan tanpa ada yang mereka lakukan. Orang mukminin dan orang mukminat itu gak jarak tapi kok disakiti. Faqadih tamalu buhtanan. Maka orang itu yang menyakiti itu benar-benar ihtamalu, memanggul, memikul buhtanan, kebohongan, wa isman mubina, dan dosa yang nyata. Jadi larangan kita menyakiti orang beriman. Larangan kita menyakiti orang beriman. Wa ibn Abdillah. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang selamat dari orang Islam lain selamat dari lisannya dan tangannya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama itu menyampaikan bahwa kaum muslimin itu sebenarnya puasanya itu enggak cuma bulan Ramadan, tapi puasanya itu mulai dia balik sampai mati itu berpuasa. Kalau Ramadan itu puasanya dari yang membatalkan puasa, makan dan minum, dari yang membatalkan puasa. Tapi kalau orang itu Islam, orang itu beriman, puasanya itu mencegah dari apa-apa yang dilarang Allah. Allah melarang keburukan, maka kita menjauhi keburukan. Allah melarang bermaksiat, maka kita menjauhi bermaksiat. Nah, sesungguhnya puasa kita, puasa kaum muslimin itu sepanjang hayat, kita menahan dari semua yang diharamkan Allah, menahan dari semua yang dilarang Allah. Itu adalah hakikat dari puasa. Dan itu katanya Imam Al-Ghazali, puasa yang tingkat tinggi. Puasa yang tingkat tinggi. Jadi kalau puasa tingkat rendah itu puasa sekedar menahan dari yang membatalkan. Jadi menahan dari makan minum, hubungan badan siang hari, itu puasa tingkat rendah. Kalau puasa yang tingkat menengah, menahan dari yang membatalkan puasa dan dari yang membatalkan pahala puasa, itu puasa yang tingkat menengah. Menahan dari berkata bohong, menahan dari berkata adu domba, ghibah, ngerasani, sumpah palsu, dan macam-macam. Menahan dari perkataan buruk, itu puasa yang level kedua. Jadi orang yang puasanya level kedua itu orang yang puasanya sah, pahala puasanya juga sah, gak berkurang. Nah, tapi puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama, yaitu ketika orang baik puasa ataupun tidak itu menahan dari semua yang diharamkan Allah, melaksanakan seluruh yang diperintahkan Allah. Itu puasa yang paling utama menurut Imam Al-Ghazali. Dan sebenarnya kalau kita itu berjamaah, mendapat derajat puasa yang paling utama itu sebenarnya juga nggak angel-angel nemen. Jadi gara-gara kita itu berjamaah, kita itu kate butuh wong itu sweet isin. Nah itu kan gara-gara jamaah. Jadi ono mbak-mbak sing dodol ayu gara-gara kita itu jamaah, kate ngomong suwe isin. Itu gara-gara jamaah. Sehingga sebenarnya kita menahan keharaman dengan berjamaah itu kita lebih mudah. Jadi fadolnya kita kumpul dengan orang soleh itu seperti itu. Baik kita didampingi orang soleh ataupun tidak, kita itu cenderung lebih terjaga dari dosa.
seperti kalau orang-orang di lingkungan yang baik, orang itu akan terjaga dari berbuat buruk. Seperti orang itu bulan puasa ndek ngampel. Kewabe itu mesti ketok poso. Jadi nggak ada orang sing ndek ampel itu yang dia itu makan secara terbuka, nggak ada. Orang sing rokokan ndek awan-awan itu nggak ada, itu ndek ampel. Kenapa ya? Kewabe isin. Karena semuanya berpuasa, semuanya itu orang-orang yang baik. Tapi ketika kita ndek pasar Gondang Legi, gak karuan ndek kandangan, gak karuan. Jadi sudah kekil. Padahal ndek Gondang Legi itu sih termasuk yang rada-rada api. Lek nang David, waduh, dan luar biasa. Jadi kalau lek metu teko embong di pasar itu ngitung sing poso ambek sing gak okean ndi kira-kira padha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyazahzaha 'anil nar, barang siapa yang senang untuk dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannah, dimasukkan surga. Fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir. Maka adalah ketika datang kematiannya, wa huwa yu'minu billah, dia itu dalam keadaan beriman kepada Allah wal yawmil akhir, dan hari akhir. Wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi, dan adalah ia mendatangi orang yang mau didatangi. Nah, ini fadilah dari kita mendatangi orang, fadilah dari silah ukhuwah, bukan silaturahmi. Silaturahmi itu beda. Silaturahmi itu kita mendatangi orang yang ada hubungan rahim, itu silaturahmi. Rahmi itu rahim. Kalau mendatangi yang lain, mendatangi orang-orang Islam yang lain, silah ukhuwah atau ziarah. Nah, fadilahnya ziarah itu orang dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Itu fadilahnya. Ziarah pada sama muslim. Jadi dalam hadis lain, kalau kita itu mengunjungi orang-orang Islam, mengunjungi kaum muslimin, ketika dia itu berangkat dari rumahnya, 70.000 itu 70.000 malaikat mengikuti dan mendoakannya sampai mulai 70.000 malaikat. Jadi ini adalah pahala-pahala yang utama, yang sing enak. Kalau kita misalkan kita itu ndonga dhewe, kuwati sak pira ndonga dhewe. Jadi sak jam itu oleh pira dongane. Tapi ketika kita itu mendatangi saudara kita, ngobrol, jagongan, selama kita itu mengunjungi 70.000 malaikat itu melok ndongakno, itu kan enak. 70.000 malaikat. Kita mendatangi saudaranya dalam hajat apa tadi? Tidak dalam hajat apa-apa, pokoknya ziarah. Karena saudaranya itu Islam. Walaupun lagi utang juga tuh. Enggak apa-apa. Pokoknya aja muring-muring. Sorry Pak. Babunnya yang ditabahut wa taqatu wa tadabur. Bab larangan membenci, larangan memutuskan hubungan, dan larangan tadabur. Tadabur itu ketemu melengos. Tadabur itu dari kata dubur. Dubur itu sesuatu yang ada di belakang. Tadabur yo saling ngetokno belakangi, melengos. Kalau Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara, ikhwah. Jadi kata saudara dalam bahasa Arab itu ada dua kata. Pertama ikhwah, kedua ikhwan. Ikhwan. Kalau ikhwan itu bersaudara bukan karena nasab, bukan karena hubungan darah, itu ikhwan, kekoncoan. Tapi kalau ikhwah, bersaudara karena hubungan darah.
di dalam Al-Quran orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu diibaratkan bersaudara secara darah, bersaudara secara darah. Jadi sebutan ikhwah itu lebih raket daripada ikhwan, lebih raket daripada ikhwan. Ikhwah. Ada ikhwanul muslimin, ikhwatul muslimin. Jadi istilah ikhwah itu lebih raket daripada ikhwan karena diserupakan hubungan-hubungan darah. Wa qala ta'ala azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Dan orang-orang yang beriman itu azillatin 'alal mu'minin, lemah lembut. Azillah itu arifku, lemah lembut terhadap orang-orang beriman yang lain. Kalau dengan orang-orang yang Islam, orang-orang beriman itu sikapnya sopan, sikapnya baik, sikapnya baik. Pernah ada kiai di Madura, ini cerita. Kiai di Madura itu sama Habib Rizik itu sangat geting sekali. Ya opo Habib kok ngomongin kewasan banget ini. Kan kelihatannya kan seperti itu kalau orasi, kewaras banget. Habib kok seperti itu. Nah, dia itu sangat kontra sekali. Sehingga pada suatu kesempatan ketika Habib Rizik ke Madura, orang itu diajak temannya, ayo Rono sama cek itu Habib Rizik, ayo Rono. Nah, ketika orang itu datang nang Habib Rizik, ketemu Habib Rizik, ketika dalam forum-forum biasa, forum-forum santai seperti ini, ternyata Habib Rizik itu halusnya luar biasa. Jadi sikapnya seperti pada waktu orasi itu nggak ada, sangat lemah lembut sekali. Kenapa? Karena kumpul dengan orang-orang beriman. Kalau orasi butuh kan aja nih menyampaikan kebenaran. Jadi ya butuh ngotot, butuh ngeyel. Karena yang mendengar semuanya. Tapi ketika berada di hadapan jamaah asing sama-sama orang Islam, sama-sama saudara, Habib Rizik itu sangat lemah lembut sekali. Sampai kiai itu, sampai pas buyar, dia itu nangis ngerangkul Habib Rizik, minta maaf. Tapi saya ini berdosa sama jenengan karena pernah berprasangka buruk dan lain-lain. Tapi Habib biasanya begitu karena Habib itu dan ini adalah seharusnya sifat kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam. Pada orang Islam yang lain kita itu harus azillah, harus lemah lembut. A'izzatin 'alal kafirin, tapi terhadap orang kafir kita harus menampakkan kemuliaan, gak oleh anda pasor, tidak boleh menampakkan kehinaan. Tapi sekarang beda. Lalu pengajian di Geruduk, lalu dangdutan di Jogo, itu gak karuan terus aku wali itu. Jadi itu bukan sifat orang beriman, Kemarin ada pengajian di Malang itu ada yang dibubarkan. Pengajian ini apa itu di Masjid Manarul. Jadi ada di Masjid Manarul ada Babe Haikal di Batu itu dibubarkan. Babe Haikal padahal itu pengajian. Tapi grup yang membubarkan itu pas posoan buka bersama bareng pastor. Lah sing ndonga niku ya pastor. Kok iso? Itu menunjukkan lemah terhadap orang kafir. Enggak boleh orang yang beriman, orang Islam itu ndonga bareng ngambil orang-orang kafir, itu enggak boleh. Lagu dinukum baliatin. Apalagi ndonga bareng sing imami orang-orang kafir, orang-orang Nasrani. Itu malah ya haram, enggak boleh. Jadi melakukan dosa murokab, dosa double, dosa kuadrat. Tadi ndonga bareng itu gak boleh karena lagu dinukum waliatin. Apalagi sing ndonga pastor, itu gak boleh lagi. Kenapa? Karena menunjukkan orang Islam itu menjadi zillun, menjadi hina di hadapan orang-orang kafir. Karena orang Islam itu harus aizah, harus di hadapan orang-orang kafir itu masih gak metu wesek nemen, tapi harus menampakkan kemuliaan. Kalau di zaman khalifah, para penarik pajak, para penarik jizyah, orang yang narik
jizyah pada orang-orang kafir. Mereka itu mendatangi dengan naik kendaraan yang mewah, naik onta. Kenapa? Untuk menunjukkan kemuliaan. Orang Islam itu mulia, orang Muslim itu mulia. Tapi sekedar itu saja, bukan jarak. Maka Allah Ta'ala Muhammad Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kufar, terhadap orang-orang kafir itu asyidda, keras. Jadi kekafiran itu nggak boleh ditoleransi. Kemaksiatan, dengan kemaksiatan kita itu harus bersikap. Kalau bisa kita merubah. Kalau nggak bisa merubah, kita ngelarui. Kalau nggak bisa ngelarui, kita menampakkan bahwa kita itu geding. Misalkan ono adu PT, itu kan perbuatan maksiat. Adu PT itu perbuatan maksiat. Kalau kita punya kekuasaan sebagai pejabat, misalkan RT RW kepala desa atau apapun, kita harus merubah karena punya power, merubah. Kalau kita nggak punya power, karena main sekedar tetanggaan, sekedar PT tonggo, maka kita sekedar menasehati, preyo itu dosa, sebagai dan macam. Kita sekedar ngomong dengan lesan. Tapi kalau kita nggak berani, soalnya sing ada PT ku tau tulis awak akeh, ngomongnya medeni, terus mari ngono sing boloni ya akeh. Maka kita tidak boleh sekedar diam duduk di situ, nggak boleh. Kita harus menampakkan nggak setuju. Menampakkan nggak setuju itu minimal kita pergi dari majelis itu, pergi dari kumpulan orang-orang yang adu ayam seperti itu. Jadi maka amikum karon faliwari biati, harus merubah dengan tangan. Kalau nggak bisa bilisani dengan lesan, nggak bisa fabi kolbi dengan hatinya. Jadi dzalika ta'ful iman. Jadi merubah dengan hati itu tanda iman yang paling lemah. Kalau dalam riwayat yang lain, fala imana ba'du. Aktivitas setelah itu, jadi merubah dengan tangan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, menampakkan gak seneng juga gak mau, maka fala imana ba'du. Sebenarnya itu dianggap nggak ada imannya. Jadi orang gak setuju tapi kalau kumpulannya orang adu PT delok, wah itu sama dengan imannya sudah lepas. Bukan berarti kafir, tapi dosa. Kalau orang pergi nggak dosa. Tapi kalau orang itu gak setuju tapi gak pergi, delok pisan, dia itu dosa, ikut dalam dosa. Fala imana, dianggap gak ada iman karena berdosa. Ruhama ubainahum, orang-orang Islam itu terhadap orang yang lain ruhama, lemah lembut. Wa Anas radhiyallahu an, dan dari sahabat Anas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, kan Nabi dawuh, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. La tabaghadu, jangan saling membenci. Ini pakai tulisan tabaghadu, saling membenci. Kalau membenci dong baghidha yang ghadu. Kalau saling membenci, dua-duanya membenci, tabaghadu. Kita dibenci nggak masalah, tapi kita nggak boleh juga ikut membenci. La tabaghadu, nggak boleh ikut membenci. Wala tahasadu, jangan kalian tahasadu, saling dengki. Jadi saling hasad itu ingin kebaikan orang lain hilang. Tadi pas dari motor, aduh semantar muka berat, gitu kan loh, semantar muka berat, karena kita nggak seneng. Tapi nggak sampai gitu kan lo hilang, gitu kan lo elektro sedikit lo termasuk hasad. Semantar muka bani bocoran, semantar muka kabur. Dan macam-macam itu termasuk hasad, nggak boleh. Wala tadabaru, dan jangan saling melengos. Tadabaru tadi, tadabur dari kata dubur belakang. Tadabaru saling menampakkan belakang. Dan jangan ketemu saling melengos.
Jadi paling enggak yo senyum lah. Tabasamuka fi wajhika sodako. Guyune tok nang kancane iku sodako. Guyune tok. Ibu adik kuyun. Ibu adik kuyun. Wala tadabaru, jangan saling melengos. Wala taqatu, jangan memutus persaudaraan. Wala taqatu, jangan memutus persaudaraan. Jangan nyatru, saling nyatru. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Saling bersaudara. Wala yahilu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Maka tidak halal bagi orang Islam ayyahjura akhahu untuk mendiamkan saudaranya, gak ngreken dulure fawqa salasin, lebih dari 3 hari. Ini haram. Ini haram. Jadi maksudnya itu ketika orang itu dalam satu komunitas tertentu, apalagi di oma, bojone gak direken sampai seminggu. Oh, jangan sampai. Tetangga itu juga seperti itu. Nggak boleh kita punya tetangga tapi kita nggak ngereken lebih dari 3 hari. Maksudnya nggak ngereken itu ketemu nggak nyopo. Karuan aja nih nggak ketemu ya nggak masalah, memang nggak ketemu. Jadi apalagi orang-orang sekarang kerja udah wisu mulai bongi nggak ketemu. Banyak seperti itu. Jadi itu normal, lumrah. Tapi ketika sering ketemu, maka kita nggak boleh mendiamkan, nggak boleh nggak nyopo, harus diusahakan nyopo. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pintu surga itu terbuka pada hari Senin dan hari Kamis. Pintu surga terbuka pada hari Senin dan hari Kamis. Fayu farulikulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka akan diampuni dosa hamba selama dia tidak musyrik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Semuanya diampuni dosanya. Illa rajulan, kecuali seseorang, kana bainahu wa baina akhihi syahna'un. Kecuali seorang yang dia dengan saudaranya itu ada syahna, ada permusuhan. Fayuqalu, maka dikatakan pada mereka, anziru hazaini hatta yastaliha. Tunggulah 2 orang ini sampai dia berbaikan, sampai bermanfaatan. Anziru hazaini hatta yastaliha, diulangi 2 kali. Jadi pada waktu Senin dan Kamis, pintu surga itu dibuka. Dalam hadis lain itu ketika sore-sore hari, ketika mau berganti hari, pintu-pintu surga itu dibuka. Pada waktu itu semua dosa itu diampuni karena rahmat Allah. Jadi pada waktu itu semua dosa itu diampuni kecuali syirik dan orang yang bermusuhan dengan saudara yang lain. Jadi kalau dikatakan para surga itu, tunggulah sampai 2 orang yang bermusuhan itu berbaikan. Jadi kalau 2 orang bermusuhan ini tidak berbaikan sampai entek dino, maka dia tidak dimaafkan, tidak mendapatkan istighfar malaikat. Tapi kalau detik-detik akhir dia itu bermaafan, saling nyepuro, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah. Wa fi riwayatin tu'radul amal fi kulli yaumin khamis wa isnain. Amal manusia itu dipersembahkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Jadi makanya dalam hadis lain Kanjeng Nabi itu menyampaikan, saya senang ketika pada hari amal itu diangkat ke langit, saya dalam keadaan berpuasa. Makanya disunahkan puasa Senin dan Kamis. Karena Senin dan Kamis salah satu hikmahnya seperti itu.
Senin dan Kamis itu ketika sore menjelang buka, mari asar, malaikat sing nyatet itu naik ke langit dengan membawa amal-amal kita. Jadi ganti sip, malaikat sing anu naik, ono malaikat sing nyatet bulan berikutnya, minggu berikutnya. Jadi malaikat itu banyak. Bab tahrimil hasad. Bab haramnya hasad, dengki. Wa huwa tamanni zawalan nikmah an sahibiha. Dengki itu tamanni berharap zawalin nikmah, hilangnya nikmat an sahibiha dari orang yang punya nikmat. Sawaun kanat nikmatu dinin au dunya. Sama saja nikmat agama atau nikmat dunia. Sama saja nikmat agama atau nikmat dunia. Qala Allah Ta'ala am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlih. Am yahsuduna an-nas, apakah mereka hasad pada orang yang lain? Ala ma atahumullah, hasad, dengki atas apa yang didatangkan oleh Allah min fadlih, dari karunia Allah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabiya qol iyyakum wal hasada. Iyyakum, hati-hatilah kalian semua, wal hasada, pada sifat dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat, karena dengki itu memakan kebaikan. Kama takulun nar al hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Au qala al usbah, atau rumput kering. Nah, ini ibarat-ibarat yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi. Berhati-hatilah dari sifat dengki. Dengki itu kita berharap dunyane wong entek, atau berharap keburukan pada orang lain. Baik masalah agama maupun masalah dunia. Jadi hasad itu seperti mengharap dalam hal agama itu matar muka jumatanku keturun. Matar muka jumatan keturun itu dengki, termasuk dengki, mengharap keburukan pada orang lain. Tapi biasanya dengki kalau di dunia itu karena urusan dunia biasanya. Jadi ada tetangganya oleh barang api, oleh motorannya, itu dengki. Tapi oleh motor sing gilap, mantar dan beset. Malah paling begal gitu. Nah, sifat dengki itu menghilangkan amal-amal baik kita. Jadi ya kumal hasad, hati-hatilah dengan dengki. Fainal hasad yakulul hasanat, hasad itu memakan kebaikan. Kama takulun nar al hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar atau rumput kering. Api kalau memakan kayu itu nggak akan berhenti sampai kayunya habis. Sama juga dengan sifat dengki. Kalau kita pernah sekali kita itu dengki pada orang, mengharap keburukan pada orang, selama kita nggak tobat, kebaikan-kebaikan kita itu tetap akan terus entek. Jadi terus berkurang. Maka kita harus tobat, segera istighfar. Astagfirullahaladzim, saya telah dengki, saya telah mengingat keburukan pada saudara. Jadi kita, karena yang paling angel itu memang aktivitas hati. Jadi hati itu kita sendiri untuk menghormati hati sendiri itu susah. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hati saya di atas agamamu. Jadi kalau kita teguh di atas ajaran Islam, teguh di atas ad-din, maka insya Allah sifat-sifat buruk itu akan juga dihilangkan oleh Allah. Nah, sifat buruk, kita menghendaki sifat-sifat yang baik itu juga harus
dengan upaya kita memohon pada Allah, kita berupaya memohon pada Allah. Karena kalau kita nggak memohon, kita sulit diberi sifat-sifat yang baik, sulit menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Dan mungkin ada pertanyaan, monggo sebelum acara inti. Tadi yang orang perbaikan ya, misalnya ada yang orang keras kepala ya, yang satunya minta baikan tapi tidak mau itu, yang satunya lagi tidak mau, Nggak masalah. yang berdosa nggak mau itu apa gimana? Ya yang bermasalah ya nggak mau. Jadi lah ono wong iku njaluk wawu, mari satru kepengin wawu, berteman lagi. Maka yang ngajak berteman dulu dia itu sudah bebas, nggak mendapatkan dosa. Jadi orang lain yang sih gak gelem sih karena keras kepala, ya dia itu yang berdosa. Jadi kalau orang itu sudah berusaha berbaikan, sudah lepas olehnya dia, tanggung jawab dia itu sudah lepas. Ada yang lain? Ada enggak? Enggak, kayak kecepatan ada nih. Jadi kita cukupkan sekian, kita istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.